warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk kesempatan kali ini kita ada fasilitasi ya tentang transformasi pendidikan. Oke Bapak Ibu, untuk yang pertama, kami akan mencoba share screen dulu. Mohon izin ya. Kita coba share screen. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang akan kita bicarakan itu tentang kepemimpinan menuju transformasi pendidikan, di mana materi ini adalah salah satu yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Untuk itu, sebagai guru penggerak nanti harus bisa memiliki pemahaman atau mindset yang sama tentang kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta memahami konsep transformasi pendidikan, dan yang kedua peserta memahami elemen kunci dalam melakukan manajemen transformasi pendidikan. Tentunya Bapak Ibu sudah membaca dan sudah download modul yang kemarin sudah kami share ya. Oke, karena sepengetahuan saya ya, ini Bapak-bapak ini sudah sangat luar biasa, pasti di rumah sudah menyiapkan. Baik, untuk mengetahui kepemahaman Bapak Ibu dan kita nantinya mau membahas ini, jadi saya pengen tahu dulu ya, mulai dari diri. Apa yang sudah Anda pelajari tentang kepemimpinan menuju transformasi pendidikan? Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang kepemimpinan menuju transformasi pendidikan? Bapak Ibu, saya sudah, mari kita ini aja ya, kita diskusi saja menggunakan Jamboard ya. Saya akan buka ya, saya siapkan. Kemudian saya bagikan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang konsep transformasi pendidikan. Silakan ditulis di Jamboard ya, tentang pendapat Bapak Ibu semuanya. 3 menit saya tunggu. Jambornya Mas? Ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah terlihat jambornya? Belum Bu. Linknya? Belum. Oh, linknya belum dikirim. Oke, ya sebentar. Linknya saya kirim dulu. Bentar ya. Nah, saya kirim dulu. Silakan Bapak Ibu. Siap. Ya. Ya, ada yang sudah menuliskan. Ini ada Pak Imam sudah bergabung. Pak Ibrahim. Oke, Pak Ibrahim, yang sudah dipelajari di dalam modul ini perubahan dalam dunia pendidikan menuju yang lebih baik lagi. Iya. Jadi transformasi pendidikan merupakan suatu perubahan dalam dunia pendidikan menuju yang lebih baik lagi. Kemudian Pak Martono, elemen kunci ada 3 dalam transformasi pendidikan. Oke.
Kemudian ada Pak Imam Subahi ini. Transformasi pendidikan yaitu suatu bentuk perubahan praktik-praktik baik dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian ada Pak Fauzi yang sudah saya pelajari elemen kunci dalam melakukan sebuah transformasi pendidikan. Pak Martono, iya. Oke, berarti intinya ada dua yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu. Yang pertama itu transformasi pendidikan dan yang kedua adalah elemen kunci yang harus diperlukan yang ada di transformasi pendidikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi kita sepakat bahwa nanti kita akan belajar ya, kita akan bersama-sama memahami konsep tentang transformasi pendidikan. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siapkah untuk bergerak semuanya? Siap. Siap. Oke, terima kasih. Baik, ini saya akan memberikan sedikit ya tentang apa yang akan kita pelajari. Transformasi pendidikan yaitu suatu bentuk perubahan praktek-praktek baik dalam dunia pendidikan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, adanya transformasi pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sebagai pengajar praktek ya, kita nantinya akan memberi pembimbingan ya, memberi pendampingan. Kemudian kita juga akan melakukan praktek-praktek baik yang nantinya kita akan mewujudkan suatu transformasi di bidang pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang memerdekakan siswa akan terwujud. Kemudian apa sih yang harus dilakukan dan apa saja yang harus ada ketika kita melakukan transformasi pendidikan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak tadi yang menyampaikan ada 3 unsur, ya Pak Ibe juga transformasi itu apa sudah disampaikan. Nah, ini ada 3 elemen yang harus ada, yaitu yang pertama inisiatif pendidikan yang dilakukan, kemudian yang kedua pemimpin, kemudian yang ketiga pengikut. Tentunya ini ada alasannya kenapa ini diperlukan ya. Jadi kita tentu harus tahu tentang elemen yang harus ada karena kita nanti sebagai agen perubahan ya, sebagai penggerak, apalagi kita pendamping itu harus tahu apa yang akan kita lakukan. Oke Bapak Ibu, untuk melatih kita, pemahaman kita kenapa ini harus ada, saya akan membagi beberapa kelompok ya. Oke, di sini ada berapa orang ya? Ada 5 orang. Bagaimana Pak Imam sudah siap dengan modulnya ya kemarin ya? Siap, sudah siap. Oke. Bu Indah siap ya? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Oke, sekarang untuk kelompok yang pertama, itu saya akan membagi ya. Kelompok pertama itu Bu Indah sama Pak Martono, kemudian kelompok yang kedua Pak Ibe dan Pak Fauzi. Kelompok yang ketiga, karena ini ada 1, Pak Imam Subahi sendiri ya Pak, tidak masalah ya Pak? Ya, siap, tidak apa-apa. Oke, sekarang untuk kelompok yang pertama ya, membahas mengapa inisiatif pendidikan merupakan salah satu kunci dalam melakukan sebuah manajemen transformasi pendidikan. Kemudian kelompok yang kedua membahas mengapa pemimpin merupakan salah satu kunci dalam melakukan sebuah manajemen transformasi pendidikan. Kelompok yang ketiga, mengapa pengikut merupakan salah satu kunci dalam melakukan sebuah manajemen transformasi pendidikan. Oke, silahkan kelompoknya itu masuk ke breakout room ya, masing-masing ya. Saya beri waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan pemantik yang tadi. Monggo, silakan.
Saya tunggu. Ya. Sebelum ini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke. Cukup jelas. Bu. Izin bertanya, Bu Hamidah. Ya, siap. Berarti nanti tiap kelompok memaparkan hasil diskusi kita, nggih? Iya. Jadi nanti tiap kelompok memaparkan hasil diskusinya itu salah satu saja ya. Jadi perwakilan. Monggo. Bagaimana Bu Indah sudah? Matur Oke. nuwun. Ya, sami-sami. Nggih, cukup. Sudah selesai. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu? Baik, silahkan Sudah. untuk kelompok 1 memaparkan yang diwakili oleh siapa, monggo? Diwakili Pak Martono. Silakan Bapak dari kelompok inisiatif. Oke, monggo Pak Martono. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari kerja kelompok dapat disampaikan bahwa inisiatif itu modal dasar pelaksanaan transformasi pendidikan. Jadi inisiatif yang di sini adalah sebuah kinerja. Jadi untuk melakukan sebuah transformasi pendidikan, ya, transformasi itu artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Itu harus ada kinerja. Di samping harus ada kinerja, juga ada faktor lain yaitu kepemimpinan dan pengikut. Kinerja yang dimaksud adalah sebuah kinerja yang baru, kinerja yang tidak sama dengan yang pernah kita lakukan, dan muara dari kinerja itu adalah untuk mencapai peningkatan hasil belajar yang lebih baik. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martono. Untuk kelompok 1 sangat luar biasa. Jadi kinerja ya, kinerja muaranya nanti untuk kesuksesan. Monggo barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ada yang punya pendapat lain, silahkan. Bagaimana? Oke, silahkan Imam. Saya menambahkan berkaitan dengan tadi 3 elemen yang dibutuhkan. Yang pertama kan tadi inisiatif. Iya. Nah, di dalam inisiatif berarti kan harus dilakukan secara jelas, kemudian mudah dimengerti, mudah diikuti atau dilakukan, sehingga nanti semakin banyak orang yang mengikuti inisiatif tersebut. Saya kira itu yang perlu ditambahkan. Ya, sudah Pak Imam? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi inisiatif harus jelas gitu ya. Berarti betul tadi Pak Martono kinerjanya harus bagus ya, harus berinisiatif. Kemudian Pak Imam menambahkan inisiatif itu harus jelas ya, biar mudah dipahami dan mudah diikuti. Baik. Bagaimana teman-teman? Sudah Bapak Ibu? Yang pertama. Oke, ini sudah 3 menit ya. Sekarang Pak yang kedua untuk kelompok pemimpin. Yang kedua, kenapa pemimpin perlu? Monggo yang mewakili. Ya, halo. Terdengar ya, Bu, suaranya Bu ya. Oke, silakan. Ya, saya mewakili kelompok 2. Kenapa seorang pemimpin perlu dalam sebuah transformasi atau perubahan gitu kan. Jadi di awal sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, selain harus ada inisiatif juga diperlukan kepemimpinan gitu Bu. Jadi ini menyambung bahwa selain kita punya ide, kita juga harus berperan sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin ini adalah artinya kita bisa mengajak orang gitu. Bisa mengajak nanti yang poin yang ketiga yang tadi Bu Hamidah jelaskan, ada pengikutnya gitu ya, dengan pemimpin yang baik, yang punya keteladanan dan menunjukkan kreasinya, saya yakin akan ada pengikut yang mengikutinya. Jadi sosok sentralnya ya ini, kita pemimpin itu adalah penggeraknya itu gitu. Selain ide kita harus bergerak.
bergerak di sini. Mungkin diawali kita selaku berperan sebagai seorang pemimpin. Oke, terima kasih. Tepat 3 menit ya, Pak Ibe. Jadi pemimpin harus ada karena itu yang nantinya akan menggerakkan ya inisiatif tersebut ya. Oke, setuju teman-teman? Ada pendapat lain? Setuju. Ya, cukup. Oke, baik. Untuk yang ketiga, untuk kelompok pengikut, bagaimana? Monggo, siapa yang mau mewakili? Saya Bu untuk menyampaikan. Oke. Berkaitan 3 elemen yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi pendidikan tadi, yang pertama inisiatif, kemudian yang kedua pemimpin, dan kemudian yang ketiga pengikut. Nah, pengikut ini yang merupakan bagian dari kami, kelompok kami. Nah, apapun yang dilakukan kaitan dengan inisiatif dan pemimpin itu, kemudian muaranya kan nanti pengikut, orang-orang yang akan mengikuti apa yang kita lakukan. Buat apa kalau misalnya melakukan inisiatif, ada pemimpin, tetapi tidak ada yang mengikuti. Di sini pengikut ini memiliki peranan penting karena apa yang ide yang telah disampaikan nanti akan dilakukan oleh orang-orang lain yang akan mengikuti lah. Orang-orang lain akan mengikuti lah pengikut dari dibutuhkannya dalam transformasi pendidikan. Saya kira itu. Ya, oke, terima kasih Pak Imam. Jadi pengikut penting karena orang-orang yang akan mengikuti, yang akan mensukseskan gerakan kita ya. Jadi diperlukan. Oke, baik. Ada pendapat seperti itu. Yang nomor 3 ada pendapat lain atau ada pertanyaan untuk kelompok 3? Pak Fauzi, barangkali ada pendapat tambahan? Terima kasih ya. Memang betul sekali bahwa ini menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus ya. Jadi harus saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika satu unsur saja hilang dari mata rantai itu, maka saya yakin transformasi pendidikan di Indonesia itu hanya tinggal cerita saja. Ya. Oke. Itu tambahannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Oke, jadi karena ini terima kasih itu jadi mata rantai 3 mata rantai itu harus ada semuanya. Jadi ada 3 elemen yang harus ada di transformasi pendidikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Nanti kalau ada tambahan lain bisa di kolom chat ya. Baik, kita simpulkan ya bahwa pada hari ini kita belajar tentang transformasi pendidikan. Coba Bapak Ibu, kita coba tadi yang dipelajari itu tentang transformasi pendidikan ya. Apakah setuju transformasi itu suatu bentuk perubahan praktek-praktek baik dalam dunia pendidikan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian transformasi pendidikan itu diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti itu nggih Bapak Ibu, apakah kesimpulannya seperti itu? Ya. Setuju. Ya, setuju kesimpulannya. Sepakat. Kemudian yang kedua, elemen yang diperlukan minimal ada 3, yaitu apa saja ya Bapak Ibu tadi? Yang pertama inisiatif. Iya. Inisiatif, pemimpin, sama pengikut. Iya. Setuju nggih Bapak Ibu semuanya? Iya, setuju. Oke, baik. Itu yang sekiranya kita harus pahami bersama, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi kali ini cukup. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan, sampai ketemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hamidah. Terima kasih Bu Hamidah. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih.